Ya, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi. Kali ini kita akan membahas tentang keliling irisan dua lingkaran. Adapun gambaran umum dari keliling irisan dua lingkaran seperti ini ya. Jadi misalkan saya punya lingkaran yang kecil dengan titik pusat A, kemudian lingkaran yang besar pusatnya B. Kedua lingkaran ini saling berpotongan di titik C dan titik D. Nah, keliling irisan dua lingkaran itu yang mana sih? Jadi yang akan kita hitung itu yang ini. Ini dan ini. Oke. Paham ya? Jadi ini adalah keliling irisan dua lingkaran. Nah, materi yang menunjang dalam penyelesaian keliling irisan dua lingkaran, yang pertama adalah aturan kosinus. Aturan kosinus sudah kalian pelajari ketika di kelas 10 ya. Jadi ini saya mengulangi saja. Jika ada segitiga A, B, C, misalkan sudut A adalah alfa. Nah ini kemudian sisi di depan sudut A itu A kecil, sudut di depan sisi B itu B, sisi di depan sudut C adalah C. Nah, untuk rumus aturan kosinus itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali cos A. Ya, kemudian misalkan kalau yang ditanyakan adalah panjang sisi B, berarti kan kamu sudah tahu ya, B kuadrat sama dengan nanti yang sisinya adalah A dan C, sudutnya nanti yang sudut B, cos B gitu ya. Nah, dari si rumus ini saya akan mencari sudutnya atau nilai sudut alfanya itu berapa. Nih, sehingga cos alfa saya pindah ke ruas kiri sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, untuk mencari sudut besar sudutnya atau alfanya itu adalah dengan menggunakan arkes dari B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 kali BC, atau bisa pakai cos inverse dari B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ini hanya bisa kita menggunakan kalkulator ya untuk menghitungnya. Tapi kalau misalkan sudutnya istimewa itu kan mudah saja ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi misalkan cos alfa itu sama dengan setengah. Nah, alfanya itu berapa? Nah, ini menggunakan arkos dari setengah. Nanti ketemu kalau menggunakan kalkulator ketemunya berapa? 60 ya kan, 60 derajat. Jadi atau biasanya saya bilang bahwa cos berapa sih yang nilainya setengah? Oh, cos 60. Jadi alfanya 60. Nah, tapi kalau misalkan nanti yang bagian ininya bukan sudut istimewa ya, kalian mau nggak mau menyelesaikannya dengan menggunakan kalkulator. Nah, kemudian yang berikut adalah unsur lingkaran. Unsur lingkaran kali ini yang tentang keliling adalah busurnya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Misalkan ini sebuah lingkaran dengan pusat P, kemudian ini ada titik A dan B pada lingkaran seperti gambar seperti ini. Kemudian PA itu adalah jari-jarinya, PB juga jari-jarinya. Kemudian sudut antara A, PB itu saya beri nama sudut alfa. Nah, yang namanya busur ini, yang ini dibagi dua ya, busur kecil ini dari busur kecil itu dari sini sampai sini. Busur besarnya yang bagian bawahnya. Oke, busur besarnya yang ini. Ini busur besarnya. Nah, busur besarnya ini, busur kecilnya yang bagian depan. Nah, untuk busur panjang busur AB, busur kecilnya sudutnya kan APB ya. APB sudutnya alfa, berarti panjang busur kecilnya alfa per 360 derajat kali 2πr. Kemudian panjang busur yang besarnya, karena satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya,
Berarti yang ini 360 derajat dikurangi alfanya. Oke, sehingga ini panjang busur besarnya 360 derajat kurang alfa per 360 derajat kali 2 PR. Dengan nilai pi kalau dihitung itu bisa 3,14 atau 22/7 atau pi ditulis pi saja juga tidak apa-apa. Nah kemudian, kalau tadi gambaran umumnya, sekarang akan lebih detail ya. Jadi sudah tahu karena ini lingkarannya ada 2, maka ini pusatnya saya beri nama P1, ini P2, titik potongnya A dan B, ini sudut. Kemudian kita tarik garis A dari titik potong ke pusat. Jadi ini dari A kita tarik garis putus-putus ya ke titik pusatnya, dari B juga kita tarik ke titik pusat yang lingkaran pertama. Demikian juga kita tarik titik pusat ke lingkaran kedua. Dan ini sehingga membentuk seperti ini garis putus-putusnya ini. Nah setelah itu sudut yang membentuk itu dari lingkaran 1 kita beri nama alfa 1, ini alfa 2. Nah jadi nanti untuk mencari keliling irisan 2 lingkarannya berarti kita akan mencari yang ini. Nih, ini yang bagian ini kan berarti panjang busur kecil lingkaran 1, ya kan? Panjang busur kecil lingkaran 1 ditambah yang ini yang berwarna biru berarti panjang busur kecil lingkaran 2. Jadi ini yang nanti akan kita hitung. Oke. Sehingga kalau keliling irisan 2 lingkaran ini panjang busur lingkaran 1 tambah panjang busur lingkaran kedua. Ya. Nah, langkah-langkahnya saya secara keseluruhan. Yang pertama kita mencari titik pusat dan jari-jarinya. Ingat, ini untuk mencari pusat dan jari-jarinya. Kalau persamaannya pusat 0,0, ini persamaannya jari-jarinya R. Kalau pusatnya A, B, persamaan lingkarannya ini jari-jarinya R. Kalau persamaan lingkarannya bentuknya seperti ini, maka pusatnya min setengah A, min setengah B, jari-jarinya min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat. Oh maaf, ada kurangi C. Ini ya. Lanjut ke langkah kedua, setelah mencari pusat dan jari-jari dari masing-masing lingkaran, kita mencari titik potong. Titik potong dari kedua lingkaran. Dengan cara persamaan 1 kita kurangi persamaan 2 sama dengan 0. Nanti akan membentuk persamaan kuadrat. Setelah itu kita faktorkan sehingga kita ketemu titik potongnya X1Y1 dan X2Y2. Langkah ketiga, dari titik potong itu X1Y1, X2Y2 akan kita cari panjangnya, panjang atau jarak dari titik potong itu. Jadi tadi gambarnya seperti ini. Nah, setelah ini kan titik potong A, titik potong B. Kita cari panjangnya ini berapa sih? Nah, cara mencari rumus panjang ya rumus jarak ini. Akar dari X1 kurang X2 dikuadratkan tambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Langkah keempat, kita mencari, kita akan sketsa ya. Oh ya, ini kita sketsa dulu lingkarannya. Setelah kita sketsa, kita hubungkan yang tadi saya katakan bahwa kita hubungkan titik pusat ke titik potongnya dengan garis putus-putus tadi ya. Nah, garis putus-putus dari setiap lingkaran. Nah, setelah itu kita akan mencari sudutnya. Besar sudutnya ini dengan menggunakan arkes. Alfa sama dengan ini. Lanjut, langkah kelimanya adalah masukkan untuk mencari panjang busur kecil dan panjang busur besarnya. Ini rumusnya sudah ada. Nah, yang terakhir kita jumlahkan untuk menghitung keliling irisan 2 lingkarannya. Ini garis besarnya untuk langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih memahami tadi langkah-langkahnya, kita coba latihan soal ya. Ini lumayan sedikit panjang ya. Oke, soalnya adalah
ini tentukan keliling irisan dua lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Ini lingkaran 1 misalkan. Kemudian yang kedua, X kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 36. Misalkan ini lingkaran kedua. Ya, langkah kita yang pertama tadi adalah kita mencari titik potong ya. Langkah pertama langkah pertama adalah pusat dan jari-jari. Langsung titik potong. Oke, lingkaran 1 pusatnya berapa? Oke, ini saya pakai ini aja. Lingkaran 1 pusatnya berapa? 0,0. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah akar dari 36, 6. Paham? Lingkaran kedua pusatnya berapa? Oh, 0,-4 ya. Jari-jarinya 6. Ternyata jari-jarinya sama ya. Oke, langkah kedua adalah kita mencari titik potong dari kedua lingkaran itu dengan cara kita mengurangkan ya. Jadi tadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. X kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 36. Kita kurangkan. Nih, jadi ini L1 kurang L2 sama dengan 0 ya. Nih kita kurangkan. Ini adakah ini habis, ini juga habis ya. Jadi kita tinggal punya Y kuadrat kurang Y plus 4 kuadrat sama dengan 0. Ini ya. Oke, kita mau menjabarkan Y kuadrat kurang ini ya, Y kuadrat plus 2 kali 4 8 kali Y, 8Y plus 4 kuadrat 16 sama dengan 0. Nah, kemudian ini ternyata ada yang bisa kita coret. Y kuadrat kurang Y kuadrat habis ya. Sisanya adalah min 8Y min 16 sama dengan 0. Min 8Y sama dengan 16 pindah ruas. Y sama dengan 16 dibagi min 8. Y sama dengan min 2. Oke, kita peroleh titik Y sama dengan min 2. Selanjutnya kita substitusi ke salah satu persamaan. Ke L1 bisa, ke L2 bisa. Oke, misalkan ke L1 ya. X kuadrat tambah tadi Y-nya sudah min 2 ya. Min 2 kuadrat sama dengan 36. X kuadrat plus 4 sama dengan 36. X kuadrat sama dengan 4-nya kita pindah ke ruas kanan. X kuadrat sama dengan 32. X sama dengan akar dari 32. Berarti X sama dengan, karena akar itu berarti plus minus 4 akar 2 ya kan. Kenapa plus minus? Karena kalau 4 akar 2 dikuadratkan hasilnya juga 32. Negatif 4 akar 2 dikuadratkan hasilnya juga 32. Sehingga plus minus. Oke. Nah, dari sini kita sudah peroleh titik potongnya. Jadi titik potong yang pertama, jadi titik potongnya X-nya 4 akar 2, min 2 dan min 4 akar 2, min 2. Nah, ya, ini titik potongnya. Nah, setelah kita peroleh titik potong, kita sketsakan. Nah, ini saya menggunakan bantuan GeoGebra. Tapi kalau kalian mau menggambar secara manual bisa dengan bantuan kertas kotak-kotak ya. Itu pusatnya berapa, jari-jarinya berapa, digambar. Nah, kemudian titik potongnya 4 akar 2, min 2. Jadi ini sudah saya beri nama 4 akar 2,
min 2. Berarti ini titik C nya, ini titik D nya. Jadi saya gambarkan. Udah benar ya. Jadi pusatnya ini lingkaran pertama, pusatnya A, jari-jarinya 6. Kemudian lingkaran yang kedua ini jari-jarinya min 4,0 min 4. Kemudian titik potongnya ini titik C 4 akar 2, min 2. D ini bisa saya tulis di sini sih. Ini 4 akar 2, min 2 min. Oh, ini yang titik C. Ini soalnya saya menyesuaikan ya, tadi saya ini titik C, ini yang titik D, nggak apa-apa sih. Oke, kemudian ini 4 akar 2, min 2. Nah, ini titik potongnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya karena sudah sketsa, kita buat garis putus-putusnya ini adalah menghubungkan titik pusat dengan titik potongnya. Kedua lingkaran sama ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Langkah ketiga adalah kita mencari apa tadi? Jarak dari titik potong ini ya, titik potong C ke D. Jadi jarak CD kita menggunakan rumus jarak X1 kurang X2 dikuadratkan, min 4 akar 2 kurang 4 akar 2 dikuadratkan tambah min 2 kurang min 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar min 4 akar 2, min 4 akar 2 berapa? Min 8 akar 2 tambah min 2 plus 2, 0 ya, 0, sama dengan akar min 8 akar 2 dikuadratkan berapa? Jadi ini kalau jadi sesuatu bilangan, jadi seperti ini contohnya, akar 2 dikuadratkan. Ini kan sama saja akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, berarti hasilnya berapa? Ya 8 akar 2. Ini ya. Paham ya? 8 akar 2. Oh, akarnya hilang sebentar. Ini jadi langsung saya tulis, jadi ini berarti hasilnya adalah 8 akar 2 plus 0 ya, plus 0 sama dengan 8 akar 2. Jadi panjang dari titik potongnya ini adalah 8 akar 2. Oke, bisa dipahami ya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita mencari sudutnya, besar sudutnya. Jadi kita perhatikan dari CAD, kita perhatikan segitiga CAD itu kan sudutnya CAD. Ya, baik, kita perhatikan segitiga CAD ya, CAD. Ini untuk kita CAD udah ya, kita mau mencari busurnya. Panjang busurnya yang ini, yang CAD yang hitam ini ya. Nah, kita lihat segitiga CAD, CD-nya 8 akar 2. Tadi AC-nya itu jari-jarinya ya, jari-jarinya adalah 6. AD juga sama, jari-jarinya adalah 6. Nah, kita mau mencari sudut dari alfanya. Sudut CAD-nya itu berapa? Ya. Nah, dengan cara tadi kita sudah punya rumus menggunakan aturan kosinus. Jadi sudut alfanya sama dengan, langsung ya, 6 kuadrat tambah CAC-nya 6 kuadrat dikurangi CD-nya 8 akar 2 dikuadratkan per 2 kali 6 kali 6. Sudut alfanya sama dengan ini 36 plus 36 kurang 8 akar 2 dikuadratkan itu 8 kali 8 64, 64 kali 2 128 per 72. Sudut alfanya sama dengan, setelah kita jumlahkan,
nanti kita peroleh min 56/72. Nah, atau bisa kita sederhanakan min 7/9. Nah, sehingga alfanya sama dengan R cos dari min 7/9. Kita menggunakan kalkulator, nanti ketemunya adalah 141 derajat. Berarti yang alfa ini, alfa 1, 141 derajat. Paham? Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari juga sama CBD. Segitiga CBD kita beri nama alfa 2. Itu ya, dengan langkah yang sama. Nah, karena ini jari-jarinya sama ya. Ini 6, ini 6, ini juga 8 akar 2. Karena jari-jarinya sama, kita tidak perlu mencari lagi yang untuk CBD. Karena otomatis nanti sama sudutnya 141 derajat. Oke ya, paham ya? Nah, dari sini kita bisa keliling irisan sama dengan, nah tadi panjang busur satunya, sebentar. Ternyata saya kecepatan. Nah, setelah kita peroleh alfanya 141 derajat, kita mau mencari panjang busurnya. Tadi saya mau langsung aja. Oke, saya langsung ya. Panjang busurnya, panjang busur AB, panjang busur ini, berarti ini alfa 1. Ini kan kita cari yang lingkaran hitam ini ya. Nah, kita mau cari panjang busur ini, CD-nya ini yang saya tebalkan. Panjang busur kecil ya, berarti busur kecil dari lingkaran berwarna hitam. Panjang busur kecil lingkaran 1, atau apa tadi, panjang busur CD ya, CD. Karena ini busur kecil dari lingkaran 1, maka kita pakai rumus yang busur kecil, 141 derajat per 360 derajat kali 2 kali pi kali R-nya adalah 6 sama dengan, nah ini kebetulan gambarnya jari-jarinya sama ya, jadi dan ini busur kecil semua. Nanti ada juga soal yang nanti ternyata bukan busur kecilnya tapi busur besarnya. Nah, itu berarti kamu harus menggunakan rumus busur besar. Nah, 141 derajat kali ini, nah dengan menggunakan kalkulator nanti kita peroleh 47 per 10 pi. Pi-nya tidak usah kita hitung, berarti hasilnya adalah 4,7 pi. Nah, ini baru yang ini ya, 4,7 pi. Ini yang lingkaran 1. Nah, kita akan mencari, langkah selanjutnya kita mencari yang ini, panjang busur lingkaran yang berwarna biru. Nah, dengan cara yang sama kita cari sudutnya alfa 2, kemudian kita cari panjang busurnya. Nah, karena sama, tidak perlu kita menghitung, jadi kita langsung. Jadi keliling irisan lingkaran 1 dan lingkaran 2 sama dengan, sama ya, 4,7 pi tambah 4,7 pi. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 9,4 pi. Oke, jadi ini tambah ini hasilnya adalah 9,4 pi. Oke, bisa dipahami ya. Semoga penjelasan kali ini tentang keliling irisan dua lingkaran dapat kalian pahami. Terima kasih.